Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengolahan citra digital. Di sini kita memasuki pertemuan yang ke-14. Di sini kita masih membahas tentang iterasi fitur dan tentunya kita akan meneruskan materi sebelumnya ya, yaitu kaitannya dengan tanda tangan kontur ya. Nah, oke ini ya tanda tangan kontur ya. Nah, kalau kita simpulkan dari pertemuan sebelumnya bahwa tanda tangan kontur itu sifatnya hanya bebas dari translasi ya. Terus tetapi tidak bebas dari rotasi ataupun penyekelaan ya. Nah, agar fitur yang didapat bebas dari rotasi dan penyekelaan diperlukan deskriptor Fourier namanya ya, yang sekarang kita akan bahas yaitu deskriptor Fourier. Nah, kita masuk ke pembahasan deskriptor Fourier ya. Nah, di mana deskriptor Fourier itu pertama kali dibahas di tahun 1960 ya oleh Cosgrave ya. Nah, di sini bahwa deskriptor Fourier itu bentuk dapat dinyatakan dengan sejumlah bilangan atau istilah lainnya koefisien Fourier ya. Jadi nanti hasilnya bentuknya adalah bilangan. Akan tetapi ke depan kita bisa lihat secara visualnya seperti apa gitu. Oke, dari berbagai aplikasi telah menggunakan deskriptor Fourier antara lain oleh Leon dan Sukar di tahun 2000. Dengan hasilnya dia mengenali bayangan manusia ya, bayangan manusia dengan menggunakan deskriptor Fourier ya. Serta di tahun 2003 oleh Zhang dan Lu menggunakannya untuk pencarian bentuk objek melalui beberapa jenis tanda tangan bentuk objek ya. Tuh. Oke, sekarang bagaimana untuk penerapannya dalam deskriptor Fourier ini? Yang pertama-tama, kontur objek perlu didapatkan terlebih dahulu dengan memanfaatkan fungsi input tracing ya, seperti halnya di pertemuan sebelumnya yaitu tanda tangan kontur ya. Jadi diperlukan fungsi ini dulu. Nah, terus yang kedua, visual kontur tersebut ditransformasikan ya. Dari hasil dari input tracing itu ditransformasikan dengan menggunakan fungsi ya. Fungsi di sini saya katakan atau saya tuliskan dengan nama peroleh FD ya. Ini untuk penerapan deskriptor Fourier-nya ya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa menuliskan kembali untuk skripnya ini dan disimpan di dalam MATLAB dengan nama peroleh FD seperti ini. Dan di sini ada variabel yang nantinya kita akan cari ya jumlah dari deskriptor Fourier-nya beserta nanti kita akan menemukan jumlah data dari gambarnya itu ya. Nah, setelah itu di sini mengatur supaya jumlah elemennya genap, makanya nanti di sini menggunakan fungsi if ya. Fungsi if dengan jumlah yang ada di sini nanti akan kita terapkan dengan menggunakan nilai sama dengan 1 supaya nanti nilainya adalah genap. Terus peroleh bentuk Fourier konturnya ya. Ini untuk perumusannya ya. Nah, terus ini untuk mengeksekusinya ya. Nah, untuk mengeksekusinya seperti di pertemuan sebelumnya, jadi di sini tetap menggunakan IM2BW ya. IM2BW itu adalah fungsi untuk mengkonversi dari citra berskala keabuan menjadi citra biner ya dengan nilai di sini 0, ya atau 0,5 ya. Oke, terus setelah itu di sini kita cari ya untuk cari kontur dengan input tracingnya ya. Nah,
Setelah itu baru kita bisa memanggil fungsi peroleh FD-nya ya. Sehingga nanti kita juga bisa menentukan nilai deskriptor Fourier-nya berapa, terus jumlah data gambarnya berapa. Nah, ini untuk perintahnya. Nah, ini untuk perintahnya length f ya. Itu untuk mencari nilainya. Kalau tadi citra 5 nanti hasilnya adalah 544 ya. Ini untuk deskriptor Fourier-nya ya. Nah, kok kecil ya nanti ya. Nah, berbeda dengan ukuran jumlah data yang ada di dalam ini ya. Di dalam image-nya ini beribuan, 62.500. Nah, kenapa kecil? Karena ini cuma sifatnya adalah garis ya, garis tepinya yang dimunculkan di sini. Nah, ini untuk melihat secara visualnya ya. Untuk secara visualnya menggunakan plot FD ya. Nanti teman-teman bisa menuliskan seperti ini untuk menghasilkan visualnya yang 544 itu hasilnya seperti apa. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini citra aslinya yaitu yang tadi 62.500 dan ini adalah hasilnya yang di deskriptor Fourier-nya 544. Oke, itu yang dimaksud dengan deskriptor Fourier ya. Oke, sekarang kita akan praktekkan ya dengan menggunakan MATLAB ya. Dan tentunya ya file yang kemarin yaitu ini ya, inbound tracing ya. Inbound tracingnya tetap tersimpan di dalam MATLAB ya. Nah, setelah itu nanti kita masuk atau kita buat ini ya, buat dulu ya. Nah, buat fungsi peroleh FD ya, fungsi FD. Nah, di sini sudah saya buatkan juga. Nah, ini fungsinya ya, sesuai dengan yang ada di dalam PPT ya. Oke, teman-teman nanti bisa menuliskan ini secara manual ya. Nanti bisa di stop dulu untuk videonya seperti ini. Terus sekarang untuk mengeksekusinya ya. Mengeksekusinya seperti halnya di materi sebelumnya di materi 13. Nah, kita memanggil image-nya dulu ya. Memanggil image-nya. Nah, memanggil image-nya karena saya posisi gambarnya itu di dokumen MATLAB ya posisi ininya, berarti enggak perlu pakai C ini ya. Nah, seperti ini. Terus sudah masuk di dalam workspace seperti ini ya, merupakan jadi variabel. Terus nah, ini mengaplikasikan fungsi inbound tracing-nya. Oke. Dan setelah itu ini menerapkan fungsi peroleh FD-nya ya. Oke. Nah, ini masuk di dalam sini ya. F-nya masuk, konturnya masuk. Nah, sekarang karena deskriptor Fourier itu dalam bentuk ini ya, dalam bentuk angka ya. Nah, belum ada, maka nanti perintahnya di sini kita bisa panggil dengan perintah ini. Nah, perintah ini ya, length ya, F ya. Nanti nilainya adalah 544 ya. Sedangkan untuk gambar secara keseluruhannya ya perintahnya ini nah M kali N ya untuk image, untuk size image-nya 62 ya, 62.500 ya. Nah, sekarang ingin melihat dalam bentuk visualnya. Nah, dalam bentuk visualnya itu diperlukan diperlukan file plot FD ya. Nah, plot FD.
Jadi teman-teman bisa menuliskan fungsinya, yaitu float fd ya, untuk bisa menghasilkan visualnya. Nah ini, jadi teman-teman bisa menuliskan ini terus disimpan ya dengan nama floatfd.m ya. Setelah itu kita panggil, panggil dengan float ini ya, float fd buka kurung f ya, karena yang f itu sudah di deskriptor Fourier ya. Terus di enter. Nah nanti hasilnya seperti ini. Nah jumlah dari batas ini adalah 544 ya, berbeda dengan gambar aslinya lebih banyak, yaitu 62.500. Saya kira cukup dulu untuk materi ke-14 ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.